Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses trader mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemula trader atau trader newbie ya mengenal trading ini dan aplikasi apakah yang cocok untuk digunakan. Jadi aplikasinya itu ada dua. Yang pertama MT4 ya, atau lebih jelasnya disebut MetaTrader 4. Dan satu lagi MetaTrader 5. Oke. Jadi kalian cukup mengklik di Play Store ya, di Play Store MT4, di MT4 lalu kalian tekan pencarian. Oke. Oke. Kalian tinggal lakukan install. Nah, selain MT4 ada juga yang namanya MetaTrader MT5. Nah, apa kelebihan dan kekurangan MetaTrader ini antara MT4 dan MT5? Kelebihan kekurangannya adalah jika di MetaTrader 5 ini kalian membuka dua berbeda, TF5 dan TF1 kalian bisa bayar. Jadi seperti kayak laptop gitu. Tapi saya lebih suka menggunakan MetaTrader 4. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan menggunakan MetaTrader 4. Oke, teman-teman. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa tonton habis videonya agar kalian bisa mengerti. Kemudian jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share di grup-grup Facebook, WA maupun Telegram, bahkan Instagram. Oke teman-teman, agar saya bisa membangun channel ini dan memberikan konten-konten mengenai trading dari pengenalan MT4 sampai ke teknik analisa. Ya, jadi saya akan menjelaskan dari awal pengenalan MT4 sampai ke teknik analisa. Jadi teman-teman, ayo sama-sama kita membangun channel saya bersama The Secret FX Buntal. Ya, The Secret FX Buntal. Jadi saya berharap teman-teman bisa membantu untuk membangun channel ini agar bisa membuat trader-trader khususnya Indonesia dan Malaysia bisa menjadi trader mandiri dan bisa menganalisa sendiri. Bahkan saya akan memberikan teknik bagaimana melakukan open posisi saat berita dirilis atau berita sebelum dirilis. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saat kalian sudah melakukan pencarian di Play Store, maka kalian tinggal melakukan install. Oke, kalian melakukan install. Oke teman-teman, setelah kalian melakukan install, ya, maka tunggu prosesnya, kemudian kalian tinggal membuka. Setelah seperti ini, kalian tinggal lakukan buka, tekan buka. Ya. Saya menggunakan kata sandi. Ya. Oke, setelah itu saat kalian membuka, maka otomatis ya, kalian akan diberikan akun demo. Ya. Jadi apa ini akun demo? Akun demo ini adalah untuk latihan. Ya, di sini ya tertera demo. Jadi kalau kalian sudah menggunakan akun real, di sini akan tertulis real. Oke. Nanti saya akan bikin juga video kontennya ya. Yang penting jangan lupa membangun channel ini, share dan sebagainya. Oke. Selanjutnya setelah kalian sudah ada akun demonya, ya, sudah ada akun demonya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana yang pertama simbol-simbol ini. Kegunaannya apa? Seperti quotes, chart, trade, riwayat, kotak surat, berita, kalender ekonomi, pesan, komunitas trader, dan sebagainya. Jadi teman-teman, di sini saya hanya akan memberikan simbol-simbol yang penting. Simbol-simbol yang tidak penting
Saya tidak akan menjelaskan. Kenapa? Hanya membuat ruwet kalian saja. Oke? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang simbol ini. Ya, ini. Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CAD. Apa ini? Ini adalah pair. Ya, inilah yang disebut pair. Dan pair ini bermacam-macam pair sesuai mata uang yang ada di seluruh dunia. Bahkan ada penjualan menggunakan emas, ya, trading emas, ya, namanya SAU USD. Nah, jadi kalian di sini mungkin nggak melihat ada oil, ya, SAU USD seperti grup-grup atau di mana kalian bisa melihat orang ada trading menggunakan SAU USD, ya. Ini kok nggak ada. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan pair yang nggak ada di awal? Kalian cukup menekan simbol ini. Ya, kalian cukup menekan simbol ini. Setelah kalian menekan simbol ini, maka kalian akan diberikan pilihan. Jika kalian sudah masuk ke real, kalian akan diberikan pilihan. Nah, kalau ini kan masih uang demo atau uang mainan untuk kalian latihan. Jadi kalian bisa mencari di sini. Oke. Kembali kalian tekan ini. Oke. Kalian tekan. Terus kalian tinggal memilih atau menambah pair yang kalian ingin tradingkan. Ini seperti ini contohnya SAU USD, ya, untuk emas, SAU USD untuk silver, GBP JPY, dan masih banyak pair-pair pilihan yang bisa Anda tradingkan. Oke. Selanjutnya saya berikan contoh, kalian ingin pair GBP JPY. Kalian cukup menekan tombol GBP JPY. Oke, seperti ini. Oke. Kalian kembali, tekan kembali. Oke, tekan kembali seperti yang ini, tekan kembali. Oke, kalian dan GBP JPY sudah ada di layar. Nah, sekarang saya menjelaskan sebelum saya masuk ke candle atau ke market yang ini, ya. Sebelum saya masuk ke market, saya ingin menjelaskan sedikit. Apa ini? Sebaran, ya. Dan apa ini? Low, high. Dan ini harga apa? Oke? Nah, jadi sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Sebaran inilah yang dikatakan spread. Jadi ketika kalian nanti sudah mendaftar dalam bentuk akun real, spread ini atau sebaran ini berbeda-beda dari setiap masing-masing broker. Kalau broker Insta itu ada yang fixed rate, ya, fixed spread, bukan fixed rate, sorry, fixed spread, ya, artinya apa? Spreadnya sudah ditetapkan 3 pips. Jadi tidak ada lagi perubahan pip kecuali jam 4 subuh. Ya, jam 4 subuh, jam 3, masuk jam 4 sampai jam 6 subuh itu spreadnya melar. Saya juga nggak tahu kenapa. Karena saya nggak mempelajari itu, yang penting saya hanya mempelajari dalam trading ini hal-hal penting saja. Ya, jadi saya ketika terjadi hal itu karena saya ini tuh otodidak, ya, tanpa guru, otodidak. Jadi ketika jam 3 subuh, ya, sampai jam 4, jam 5, jam 6, sangat saya sarankan untuk tidak melakukan OP. Oke, jadi mungkin sudah jelas, inilah yang dikatakan spread. Jadi apa gunanya spread ini? Spread ini adalah disinilah keuntungan broker. Artinya apa? Broker mengambil keuntungan dari spread ini. Oke. Selanjutnya arti dari low ini. Nah, low ini adalah, ya, low ini adalah harga yang terjadi pada hari itu, harga terendah pada hari itu. Dan high ini adalah harga tertinggi yang terjadi pada hari itu. Dan harga ini masih bisa berubah apabila market nantinya melewati harga high pada hari itu. Kenapa? Karena market terus berjalan. Oke? Mungkin untuk sampai sini ini cukup jelas. Kita lanjutkan ke simbol candle ini atau market atau chart bahasa MT4-nya. Tapi saya lebih senang menyebut ini aplikasi, ini untuk tempat melihat candle, ya. Karena saya suka
menyebut dengan apa yang saya mudah pahami gitu. Oke. Sekarang saya akan saya akan jelaskan mengenai candle atau market. Sebelum saya masuk ke candle atau market, saya ingin sampaikan apa gunanya pensil ini? Ya, apa gunanya simbol pensil ini? Kan itu pertanyaannya. Nah, ini mungkin teman-teman trader, ini udah terlalu banyak contoh ya. Saya tambahin semua ini, saya tambahin. Terus kalian mau mencari pair SAU USD. Mungkin terlalu panjang, ya. Terlalu panjang, kalian ingin scroll, bingung. Jadi kalian ingin menghapus pair yang ada di tampilan layar yang sudah ada. Kalian menggunakan simbol pensil ini. Contoh. Ya, contoh. Kalian ingin menghapus out JPY. Jadi kalian cukup menekan simbol pensil ini. Tekan, cari di bagian bawah, di mana bagiannya, tekan simbol sampah ini. Ya. Terus kalian tekan simbol sampah dan kalian tinggal centang di sini. Oke. Kemudian kalian hapus. Oke, hilang. Jelas? Kembali ke candle atau market. Nah, disinilah tempat kita trader, ya, tempat trader untuk melakukan analisa, ya, melihat pergerakan harga. Nah, jadi di sini saya ingin sampaikan untuk warna candle ini, ya, untuk warna candle ini, ya, ini bisa diubah, ya, ini bisa diubah. Sekarang ini kan ada warna hitam, ada warna putih. Apa sih candle hitam dan putih ini? Apa sih artinya? Kan seperti itu. Baiklah, saya akan jelaskan. Candle hitam ini, ya, ini adalah candle bearish namanya, atau candle penurunan. Oke, atau candle penurunan. Jadi inilah yang dikatakan candle bearish. Nah, adapun yang putih, yang ini adalah candle bullish. Oke, sebelum saya masuk ke simbol yang ada di atas ini, saya akan jelaskan mengenai candle dulu. Ini adalah candle bullish. Dan saya akan menghilangkan seluruh indikatornya dulu, baru nanti saya jelaskan satu persatu. Oke. Nah, saya jelaskan mengenai candle dulu. Dan candle ini sesuai selera kalian. Kalian ingin memberikan warna apa? Oke. Kalian tinggal klik atau kalian tekan saja itu tanda itu, ya. Tanda yang 3 ya, bukan yang MT4-nya. Oke. Yang ini. Tanda yang ini. Ini, oke. Kalian tinggal geser ke kanan. Tekan pengaturan. Nah, di sini kalian bisa memilih warna. Ya, yang ini. Kalian pilih warna, kalian tekan. Tinggal kalian lakukan custom. Ya, custom bisa hijau hitam sebagai contoh. Ya, ini candle bullish, candle bearish. Ya, selesai. Nah, di sini kan berubah. Nah, sekarang mungkin kalian ingin merubah yang lebih keren lagi. Bisa. Contoh, kita ambil warna, ya, candle bullish, ya, candle bullish, candle bearish. Nah, kita ubah menjadi warna ungu. Satu lagi kita ubah menjadi warna merah. Selesai. Kita kembali ke. Nah, jadi di sini kan mungkin kalian ingin keren. Nah, artinya yang merah apa? Candle bearish, dan yang ungu candle bullish. Oke, baik teman-teman, untuk mengenai candle saya rasa cukup jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simbol yang ada di atas ini. Simbol yang ada di atas ini. Oke? Simbol yang ada di atas ini. Simbol ini kegunaannya adalah, ya, simbol ini kegunaannya adalah untuk menghitung pips. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh.
untuk menghitung pips. Sekarang saya berikan contoh dulu, saya melakukan OP. Ya, sembarangan aja, nggak perlu analisa karena demon juga. Ya, nah, jadi ini untuk menghitung pips. Sekarang kalian melakukan open buy. Nah, ketika kalian melakukan open buy, otomatis kalian bisa menghitung berapa keuntungannya. Nah, kalian kan lihat nanti di sini. Di sini saya belum jelaskan, cuman saya sedikit menyampaikan saja sedikit. Nah, 09072. Nah, berarti posisi kalian saat ini di harga 09072. Nah, kalian untuk menghitung dari sini ke sini, kelihatan harganya kan? 09072, kalian ingin mendapatkan keuntungan atau profit sekian. Berarti kalian tinggal menambahkan berapa poin. Ya, nanti di konten selanjutnya akan saya jelaskan apa itu poin, apa itu pips, biar kalian lebih mudah. Ya, jadi kegunaan ini adalah untuk menghitung pips atau poin. Ya, berapa target profit kalian dan berapa target minimal resiko yang ingin kalian berikan. Atau itu yang disebut dengan manajemen resiko atau stop loss. Nah, konten selanjutnya akan saya jelaskan juga mengenai stop loss. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan jelaskan lagi simbol F ini. Apa kegunaan simbol F ini? Nah, kegunaan simbol F ini adalah untuk memasang indikator. Nah, jadi kalian tinggal memilih. Mungkin kalian mengenal para master trader yang lain menggunakan indikator Ichimoku, ya. Kalian cukup menekan selesai. Nah, jadi ada indikator. Jadi apa kegunaan indikator ini? Kegunaan indikator ini ibaratnya sinyal, ya, ibarat kompas, penunjuk jalan. Oke? Sebagai penunjuk jalan saja. Jadi indikator ini kalian ingin memasang indikator. Kalau teknik FX buntal, Bang Buntal, ya, teknik Bang Buntal, teknik saya menggunakan indikator. Saya menggunakan indikator yang pertama moving average. Ya. Moving average ini diubah menjadi angka 5. Oke, diubah menjadi angka 5, disetel angka 5. Terus selebihnya standar. Kembali ke selesai. Oke. Setelah itu pasang lagi indikator, tekan simbol ini. Ya, untuk menambah tekan simbol ini. Oke. Tekan. Tambah lagi dengan indikator fraktal yang ini. Oke, fraktal. Untuk gayanya bebas kalian. Kalau mata kalian minus boleh jadi besarkan 4 gaya. Kalau mata kalian masih normal cukup 2 pixel saja. Oke, selesai. Nah, setelah itu satu lagi indikator yang saya gunakan adalah parabolik SAR. Oke, tekan lagi di sini untuk menambah indikator. Jadi saya ada 3 indikator atau 3 kompas ibaratnya, ya. Terus pilih yang ini, parabolik SAR. Saya kasih contoh indikator yang sering saya pakai saja. Oke. Untuk levelnya yang ini, untuk menambah level, kalian cukup menekan level, tekan, terus kalian tekan tanda tambah ini, simbol tambah, ya, untuk menambah atau merubah stylenya. 1, 2. Adapun setelannya 15 dan 20. Oke. Ini teknik saya, ya, dan ini belum saya jelaskan teknik ini seperti apa, saya hanya menjelaskan cara pemasangan indikator. Selanjutnya kembali, selesai. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang manakah simbol fraktal, yang manakah simbol parabolik SAR, juga moving average. Oke. Jadi saya ingin jelaskan yang pertama moving average. Nah, moving average adalah ini, yang garis merah ini. Inilah yang dikatakan moving average. Dan apa fungsi moving average ini nanti? Setelah kalian sudah memahami materi awal ini atau video ini, kalian benar-benar yang pemula, khususnya yang pemula newbie, udah memahami mengenai moving average ini.
maka baru nanti konten selanjutnya fungsi dan kegunaannya apa akan saya jelaskan. Jelas ya? Untuk moving average saya rasa sudah sangat jelas. Garis-garis ini adalah moving average. Oke. Ini garis-garis yang merah ini adalah moving average. Selanjutnya yang manakah simbol fraktal? Oke teman-teman, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan. Bisa kita ubah warnanya. Oke, tekan kembali yang ini, tekan kembali. Ya, tekan kembali. Kelihatan sudah ada. Pilih fraktal. Mungkin tadi warnanya kurang jelas. Kita bisa ubah. Kita ubah warna putih saja. Oke, warna putih biar lebih terang. Nah, kelihatan. Oke. Mungkin terlalu kecil seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa memperbesar, tekan kembali simbol F terus tekan fraktal, perbesar menjadi 4 pixel. Selesai. Mungkin mata saya juga sudah mulai minus ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kelihatan. Ini yang warna putih, segitiga putih ini, inilah yang disebut simbol fraktal atau indikator fraktal. Apa kegunaan dan fungsinya nanti konten selanjutnya. Dan yang manakah simbol parabolik SAR? Jadi saya rasa teman-teman juga sudah bisa menebak bahwa simbol parabolik SAR adalah simbol yang ini. Ada bulat-bulat ini. Ya. Dan fungsi kegunaannya juga akan saya berikan pada konten-konten selanjutnya. Oke. Jadi teman-teman, untuk pemasangan indikator saya rasa sudah cukup mengerti. Ya, saya rasa sudah cukup mengerti. Dan selanjutnya mengenai simbol yang dolar ini apa? Simbol dolar ini gunanya adalah untuk mengubah pair. Kalian nggak perlu tekan ini lagi. Ya, kalian nggak perlu tekan simbol ini lagi. Ketika kalian sudah berada di market, di chart, ya kalian tekan ini saja, kalian pilih pair mana yang ingin kalian tradingkan. Mungkin kalau tangan kalian itu sedikit lambat, ya kan? Jadi tinggal kalian tekan simbol dolar ini, kalian pilih. Ya, sekarang euro USD. Ya, saya ingin umpama berpindah ke USD JPY, tekan simbol tekan pair USD JPY. Oke, begitu ya. Otomatis pairnya yang ini berubah. Ya, kita coba lagi yang lain. USDC berubah kembali. Oke. Selanjutnya saya ingin jelaskan mengenai simbol ini, jam. Apa simbol jam ini? Nah, simbol jam ini menjelaskan tentang waktu. Jadi ketika kalian menekan tombol jam, simbol jam ini, maka kalian akan melihat M1, M5, M15 sampai MN. Apa artinya? M1 adalah menit. Jadi artinya setiap 1 menit candle akan berubah. Ya, setiap 1 menit candle akan berubah. Mungkin saya ambil biar cepat ya contoh. Saya contoh M1 menit. Nah, oke. Nih, sekarang jam 7:11 menit. Ketika jam 7:12 menit, candle akan berubah. Kita lihat bersama-sama. Ya. Mungkin mohon maaf videonya terlalu panjang, tapi saya rasa biar kalian lebih mengerti lagi. Sekarang jam 7:11 menit. Jam 7:11 menit. Ketika jam 7:12 menit, maka candle akan berubah. Sekarang candle seperti ini, kalian bisa perhatikan. Menit pertama. Kita masih menunggu jam 7:12 menit. Artinya 1 menit. Dan ini saya rasa sudah berjalan sekitar 30 detik. Ya, sudah berjalan 30 detik. Dan itu tadi adalah grup saya yang sudah mulai profit konsisten semua. Jadi untuk para newbie, para pemula trader, kalian oke. Nah, sekarang jam 7:12. Oke, tuh perubahan candle. Tadi di sebelah dan ini sudah menjadi candle baru. Nah, artinya di menit kelima begitu juga. Ketika 5 menit sekali terjadi candle baru. Candle bullish atau bearish kita tidak bisa tahu. Kenapa? Makanya setiap market ada yang namanya analisa untuk melakukan open buy maupun open sell. Jadi selanjutnya untuk tiap 15
15 menit akan terjadi juga candle selanjutnya. Jadi setiap waktu atau menit atau jam, H1 ini 1 jam, H4 4 jam, D1 week ini 1 minggu, dan MN ini 1 bulan. Jadi 1 bulan sekali baru terjadi candle baru. Nah, selanjutnya kalau kita memilih trading di setiap minggu ya, atau ingin melihat perubahan candle setiap 1 minggu, ya tinggal diklik saja tombol-tombol yang ini. Kita ingin melihat candle yang terjadi setiap 1 minggu, tekan W1. Kalau ingin melihat candle yang terjadi di H1 setiap 1 jam sekali, ya tekan simbol H1-nya. Oke. Selanjutnya, kalau teknik saya, bagaimana dengan teknik Bang Buntal? Kan seperti itu. Nah, kalau teknik saya itu hanya menggunakan 2 time frame saja dulu. Ya. H1 dan M15. Ya, jadi kalau teknik saya itu melihat H1 seperti ini, melihat, dibaca tekniknya, analisa dulu, setelah itu baru ke menit ke-15 untuk melakukan open posisi atau eksekusi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan simbol tambah ini. Ada tambah dalam kotak, ya. Simbol tambah ini mungkin kalian tadi sudah melihat. Kegunaannya adalah untuk melakukan order atau open posisi. Ya, saya contohkan lagi di USD CHF. Kalian tinggal tekan, terus kalian ingin buy maupun sell terserah ya, untuk latihan dulu karena ini uang mainan. Buy sell, mau sell boleh, ya kan? Kalian mau main-main dulu, mau buy boleh. Ya kan? Kenapa? Karena ini masih uang mainan dan kalian masih tahap pembelajaran atau pengenalan MT4. Nah. Jadi di sini ya, di sini simbol ini kalian untuk melakukan order. Nah, untuk melakukan open posisi tadi, tentu kalian penasaran, untuk apakah ini? Kan begitu. Terus ini kegunaannya apa? Terus kegunaan yang ini apa? Oke? Baik, saya jelaskan. Inilah yang dikatakan lot. Ya, inilah yang dikatakan lot. Jadi kalau kalian ingin melakukan open posisi, jadi perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, lot paling rendah itu 0,01. Jadi 0,01 itu setara dengan Rp140 atau 100 rupiah kalau fix rate 10.000. Tapi kalau dolarnya $1 14.000, berarti 0,01 itu setara dengan Rp140. Nah, jadi fungsi lot ini apa? Fungsi lot ini semakin besar kalian menambah lot, maka semakin besar juga kalian akan mendapat keuntungan dan juga bisa mendapatkan resiko kerugian. Nah, jadi kalau saya, manajemen saya itu dari lot. Ya, dari lot ini kalau manajemen saya. Jadi sangat mudah ataupun mengurangkan lot. Kalian cukup menekan simbol yang ada di kanan dan kiri ini. Mau menambah maupun mengurangi. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, apa kegunaan yang ini dan apa kegunaan angka ini? Nah, ini kegunaannya adalah untuk kegunaan ini untuk melakukan batas kerugian dan batas keuntungan. Nah, bagaimana caranya? Kebetulan kita sudah melakukan open posisi tadi, ya. Kita langsung beralih ke simbol yang ini. Ya. Simbol yang ini, kita beralih simbol yang ini. Tekan. Nah, kebetulan kita sudah open posisi walaupun tanpa analisa ya. Ibaratnya hanya tekan-tekan gitu aja. Saya hanya ingin memberikan contoh. Kalian kan melihat 96556. Nah, kalian ingin melakukan batas keuntungan. Ya, kalian tekan lama-lama. Kalian beralih ke chart biar langsung ke USD CHF. Oke. Kalian ingin mendapatkan keuntungan. Batas keuntungan dahulu. Di sini.
Contoh 97031. 97031. Kalian tinggal menekan tombol angka di sini. 97031. Nah, kembali ubah. Nah, berarti di sini akan kelihatan ketika candle-candle ini sampai ke batas TP ini, maka kalian mendapatkan keuntungan. Berapa keuntungannya? Ya kalau sampai nanti ya. Kalau nggak sampai berarti kalian rugi. Seperti itu. Untuk menghitung keuntungannya sangat mudah sekali. Kalian tinggal mencari kalkulator. Ya, kalian mencari kalkulator. 96556 dikurangi 97031 dikalikan dengan pips ini. Saya ulangi ya. 96556 harga ini, harga permintaan ya, dikurang dengan 97031 kemudian dikalikan dengan lotnya. Di situ kalian bisa melihat keuntungannya. Lalu apa kegunaan dari ini? Ini adalah batas kerugian. Jadi kalian ingin melakukan batas kerugian sampai batas mana? Contoh sampai batas sini. Karena kalian melakukan buy ya, batas kerugian bawah. Tapi kalau kalian melakukan sell, batas kerugian di atas. Oke. Nah, saya kasih contoh yang buy. Batas kerugian kalian ini 96232. 96232. Nah, kalian cukup tekan lama-lama. Tekan lama-lama. Ya, tekan. Terus kalian pilih ubah. Ubah order. Oke. Berapa tadi? Lupa saya jadinya kan? Lupa saya. Nah, anggap di sini ya. Nah, inilah kegunaannya untuk menentukan batas take profit atau batas kerugian. 96219. Oke, 96219. 96219. Lalu tekan ubah. Oke, berarti sudah berubah. Nah, di sini jelas. Disinilah batas kerugian kalian. Apa kegunaan batas kerugian ini? Ketika kalian melakukan pemasangan SL atau batas kerugian ini, maka kalian tidak akan kehabisan modal nantinya. Ya. Selama batas kerugian itu sesuai dengan jarak pipnya. Kalau modal 10 dolar, jarak pip batas kerugiannya itu 200 poin atau 2000 poin. Open lot 0,1. Ya, belum sampai ke batas kerugian udah habis dulu modalnya. Dan itulah yang disebut dengan margin call. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saldo ekuitas. Nah, saldo ini adalah modal kalian, modal awal kalian. Dan ekuitas ini adalah uang kalian yang asli saat kalian sudah melakukan open posisi. Ya. Uang kalian yang asli saat kalian melakukan open posisi. Saat ini kan minus 50 dolar,69 dan terus berjalan. Maka di sini akan terus bergerak. Ketika kalian melakukan atau menutup posisi dalam keadaan rugi, contoh untuk melakukan penutupan ya. Ibaratnya kalian sudah menganalisa, wah ini akan turun jauh atau naik jauh nih. Saya rugi nih kalau saya nggak tutup. Biar aja lah rugi. Ibaratnya begitu ya. Kalian tekan lama-lama, kalian tekan tutup permintaan. Ya. Tutup permintaan. Jadi kalian akan menutup atau kalian menerima dengan kerugian 37 dolar sekian. Tekan, tutup dengan rugi. Nah, selesai. Berarti uang kalian akan berkurang. Nah, jadi itulah resiko dalam trading ketika kalian belum memahami dengan benar. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian menutup dalam keadaan hijau, ya dalam keadaan berwarna hijau di sini, berwarna hijau seperti ini, biru atau hijau susah membedakan antara biru sama hijau sih. Oke. Berwarna seperti ini, hijau. Maka saldo kalian di sini akan bertambah. Ya, ekuitas kalian akan bertambah. Dan ketika kalian melakukan penutupan seperti tadi, berarti kalian dalam keadaan profit atau mendapatkan keuntungan. Oke. Selanjutnya margin bebas. Margin bebas ini kegunaannya, ya, margin bebas ini kegunaannya, uang yang kalian bisa tradingkan.
Jadi andaikan kalian tidak memasang SL atau stop loss gitu ya, nggak pasang SL. Jadi sudah sampai batas 97.850 sekian, otomatis berhenti sendiri. Ya, jadi kalian masih diberikan sisa uang sedikit. Oke. Nah, margin level ini persen untuk persennya. Dan margin ini, kalau margin level ini terus terang saya nggak begitu memahami, tapi kalau saya untuk melakukan open posisi, saya melihat di sini minimal harus 1000. Minimal harus 1000. Jadi kalau di bawah 1000 berarti kalian itu udah overload. Ya, contoh, kalian open posisi nih. Ini sekarang kan 4000. Ya, kalian melakukan open posisi melebihi lot atau lot maksimal. Nah, itu kan masih 1600. Jadi tambah lagi. Nah, tinggal 897 dan ini tidak bagus. Ya, minimal ketika di bawah 1000 berarti kalian melakukan trading overload. Oke? Ini margin. Lebih kurang pemahamannya sama dengan margin bebas ini. Oke, nah, itu ada sudah berubah jadi hijau tadi ya. Oke. Nah, di sini saya akan close sebagai contoh saja karena kebetulan hijau. Ya, saya tutup. Nah, berarti dalam keadaan profit. Nah, hanya saja jumlah keseluruhannya itu masih rugi. Jadi di sini memang keuntungan, tetapi uang kalian rugi. Artinya apa? Jangan kalian melihat keuntungannya, tapi lihat sini. Kalau merah ada tanda kurang berarti minus. Kalau hijau berarti untung atau profit. Nah, oke. Jadi simbol yang ini, kegunaannya untuk melihat deposito kalian, sisa saldo kalian, dan berapa keuntungan dan kerugian kalian dalam satu hari. Dan ini bisa dilihat hari ini, atau kalian ingin melihat selama kalian trading mungkin 1 minggu, melihat minggu lalu ya, ataupun kalian ingin melihat bulan lalu, bisa. Ini bisa di setel ya. Untuk ini simbol panah atas bawah ini ya, untuk pengaturan saja. Contoh nih, ya kan, saya kasih contoh ya. Kalian mungkin terlalu banyak melakukan open posisi atau penutupan dalam keadaan rugi maupun untung ya. Keadaan rugi maupun untung. Saya kasih contoh. Oke. Nah, ini kan nggak beraturan. Euro USD Syahib ya. Kalian ingin beraturan sesuai apa? Sesuai simbol. Ya, sesuai simbol. Tuh. Yaitu kalian ingin mengatur sesuai order. Sesuai order kalian. Nah, seperti ini. Ingin mengatur sesuai waktu pembukaan atau waktu penutupan. Seperti ini. Ya. Melihat ingin yang lebih profit gitu. Ingin mengatur profit bagian atas atau profit bagian bawah tadi. Nah, tuh. Oke. Dan ini ada simbol yang ada kalian tradingkan, yang sudah kalian tradingkan. Oke, teman-teman. Mungkin video ini terlalu panjang, tapi belajarlah. Jangan malu dan jangan merasa minder. Ya, jangan merasa minder. Belajar dan terus belajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa tonton videonya, sebarkan, like, subscribe, dan share. Ya, biar teman-teman trader pemula lainnya bisa belajar bagaimana cara trading dari awal pengenalan MT4 sampai melakukan teknik analisa untuk melakukan open posisi dengan benar, untuk mendapatkan profit, bukan mendapatkan kerugian. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Salam dari saya, salam trader mandiri Indonesia, khususnya Indonesia dan Malaysia. Ayo, sama-sama kita bersatu menjadi trader mandiri, trader yang mampu mengedukasi teman-teman yang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.